Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farsya Khairunisa Salsabila dari Prodi Psikologi dengan NIM 060355250 akan menjelaskan tentang materi berikut. Selamat menyaksikan. Beliau adalah salah satu tokoh filsuf Yunani yang bernama Anaxagoras. Beliau hidup 500 tahun sebelum Masehi sampai 428 tahun sebelum Masehi. Beliau lahir di Klazomenai, Ionia, Asia Kecil. Beliau meninggal di Lamsaskos dan beliau mengikuti aliran pluralisme. Beliau lama menetap di Athena selama 50 tahun. Proyek filsafatnya banyak dicurahkan untuk mengamati alam, mencari tahu asal mula alam, serta bagaimana alam dapat membentuk dirinya sampai saat itu. Dia menciptakan 5 pemahaman tentang teorinya, yaitu benih-benih sebagai prinsip alam semesta, nous, alam semesta, makhluk hidup, dan pengenalan. Yang pertama ada benih-benih sebagai prinsip alam semesta. Menurut Anaxagoras, setiap benda, bahkan seluruh realitas di alam semesta, tersusun dari suatu campuran yang mengandung semua benih dalam jumlah tertentu. Indra manusia tidak dapat mencerap semua benih yang ada di dalam suatu benda, melainkan hanya benih yang dominan. Yang kedua ada nous. Anaxagoras menyatakan hanya ada satu prinsip yang mendorong perubahan-perubahan dari benih-benih tersebut, yakni nous. Nous berarti roh atau rasio. Ia tidak tercampur dengan benih-benih dan terpisah dari semua benda, tetapi menjadi prinsip yang mengatur segala sesuatu. Di yang ketiga, ada alam semesta. Anaxagoras berpendapat bahwa badan-badan jagat raya terdiri dari batu-batu yang berpijar akibat kecepatan tinggi dari pusaran angin yang menggerakkannya. Nah, yang keempat ada makhluk hidup. Anaxagoras adalah filsuf pertama yang membedakan secara jelas antara makhluk hidup dengan yang tidak hidup. Dikatakan bahwa nous memang menguasai segala-galanya, tetapi tidak ada di dalam makhluk yang tidak hidup, termasuk tumbuh-tumbuhan. Dan yang terakhir ada pengenalan. Menurut Anaxagoras, prinsip pengenalan justru yang berlawanan mengenal yang berlawanan. Argumentasi yang diberikan olehnya adalah pengenalan indrawi manusia yang disertai rasa nyeri. Misalnya, bila tangan meraba air panas atau mata melihat benda yang terlalu terang. Anaxagoras menghasilkan banyak karya. Di antaranya, yang pertama ada The Fragments of Anaxagoras, yang kedua ada Anaxagoras of Clamazon, yang ketiga ada Fragmentos, dan yang keempat ada Testimonians Ephraim. Apa sih hubungannya di bidang psikologi dan filsafat? Sebagaimana ajaran Anaxagoras dan pemikirannya mengenai sesuatu dari segala sesuatu, dari sanalah muncul pemikiran kritis dalam filsafat, asal mula suatu hal, dan pembeda antara yang jasmani dan rohani. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.